Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan terus berbahagia. Oke, kembali lagi dalam program Sukses UTBK bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Oke, untuk sesi kali ini kita kembali lagi bersama Yayat dalam tes pengetahuan kuantitatif. Oke, jadi di sesi ini kita akan coba ngedrill soal-soal yang selalu masuk di subtes pengetahuan kuantitatif di UTBK ya. Nah, kita lihat apakah soalnya makin susah ataukah masih mudah-mudah saja ya. Oke, kita lihat baik-baik ya. Oke, soal pertama. Urutan 3 bilangan 5/4 kurang 5/8, 0,62, 62,01%. Dari yang terbesar ke yang terkecil adalah titik. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui trik dalam mengerjakan soal seperti ini ya. Jadi, ketiga bentuk bilangan ini kita ubah menjadi satu bentuk saja ya, bebas. Nah, kalau saya mending kita lihatnya dalam bentuk desimal saja ya. Oke, kita coba cek dulu. Oke, 5/4 kurang 5/8. Ini ya. Oke. 5/4 kurang 5/8. Oke, kita kerjakan dulu operasinya ya. Jadi yang kita lakukan adalah samakan dulu penyebutnya. Berarti sama-sama 8 ya. Oke, terus yang 5/4 ini berubah menjadi 10/8. Ini tetap 5. Dapat 5/8 kita ubah dalam bentuk desimal. Nanti dapatnya sebesar 0,625. Oke, jadi dapatnya 0,625. Terus yang kedua, 0,62 ya tetap jadi 0,62 ya. Oke, terus 62,01% itu menjadi 62,01/100 ya. Persen itu per 100. Nah, jadi kalau kita ubah ke desimal sekarang menjadi 0,6201 ya. Jadi dari sini kita sudah tebak ya, bisa menebak mana yang terbesar. Ternyata yang terbesar adalah yang si ini. 0,625. Terus diikuti posisi kedua oleh 0,6201. Kenapa 0,62 ya? Karena kita lihat belakangnya itu sudah ada 01-nya, sedangkan ini 62 doang. Kalau kita lanjut ini belakangnya adalah 00 ya. 00 gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa ini terbesar kedua, terus ini yang ketiga ya. Jadi jawabannya adalah yang pecahan dulu 5/4 kurang 5/8, terus 62,01% dan terakhir 0,62. Jadi jawabannya adalah delta ya. Oke, sip. Gimana? Masih mudah? Oke. Kalau masih mudah, kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, soal yang kedua. Perhatikan gambar jarak horizontal sembarang titik x0, y0 ke garis G, di mana G-nya ini dinyatakan sebagai X sama dengan A tambah BY. X sama dengan A tambah BY. Didefinisikan sebagai mutlak dari A tambah BY0 dikurang X0. Sebagai contoh, jarak horizontal titik V dan W ke garis G pada gambar di samping berturut-turut adalah 1 dan 4. Nah, jumlah jarak horizontal titik 5, minus 2, 0, dan min 5,2 ke garis L di mana dinyatakan sebagai X sama dengan 1 min 3Y adalah titik. Oke, jadi kita perhatikan bentuk umumnya itu X sama dengan
tambah B yang itu yang konstanta, terus yang menjadi nilai B itu yang menjadi koefisien si Y ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari soalnya yang ini, A itu adalah nilai 1 ya. Ini nilai A-nya. Terus nilai B-nya adalah minus 3 ya. Ini minus 3. Oke, B-nya. Minus 3. Terus yang menjadi si nilai X0, Y0-nya ya semua titik-titik yang tertera di sini. Ini nilai. Kita akan cari dulu satu-satu berapa jarak horizontalnya melalui persamaan yang ini. Oke, yang pertama, untuk titik 5, minus 2 ya. Berarti jaraknya adalah mutlak dari nilai A-nya tadi 1, ditambah B-nya adalah minus 3, dikali Y0. Y0-nya adalah si minus 2 ini. Minus 2. Terus kita kurang dengan X0-nya 5. Ya. Maka kita dapat berapa tuh? Min 3 kali minus 2 itu 6. 6 tambah 1, 7. 7 kurang 5, 2 ya. Dapatnya 2. Oke, sip. Terus kita pindah ke 0,1. Ya, 0,1. Maka persamaannya menjadi mutlak dari 1 tambah minus 3 kali Y0. Y0-nya jadi 1. Terus dikurang 0 ya. Dapatnya berapa? Min 3 kali 1 minus 3. Minus 3 ditambah 1. Minus 2. Minus 2 dikurang 0. Minus 2. Karena tandanya mutlak menjadi 2 ya. Oke, dan terus yang terakhir. Minus 5,2. Dapatnya adalah 1 tambah minus 3 kali Y0-nya itu tadi 2. Terus kita kurangin dengan nilai X0, minus 5 ya. Maka dapatnya berapa? Minus 3 dikali 2, minus 6. Minus 6 tambah 1, minus 5. Minus 5 dikurang minus 5, habis ya, jadi 0. Nah, dengan demikian, jumlah jarak horizontal dari titik-titik ini ke garis di soal adalah, ya kita jumlahkan saja semuanya. Dapatnya berapa? 2 tambah 2 tambah 0. Hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah alfa. Oke, gimana teman-teman? Apakah masih bisa dicerna dengan baik? Oke, saya harap masih bisa ya. Oke, kalau kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Oke, nomor 3. Sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, Z, di mana X tambah Y tambah Z-nya adalah 2, 2X min 4Y sama dengan minus K, dan 3Z sama dengan memiliki solusi X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas ya. Jadi kita mau lihat mana sih pernyataan benar di sini ya. Oke. Jadi ada 5 opsi di sini. Ada 4 pilihan, 5 opsi ya. Oke, yang pertama, berarti kita cek dulu nih pernyataan satunya ya. Katanya A tambah B sama dengan 4. Oke, A tambah B sama dengan 4 ya. Oke, kita pertama lihat dulu dari persamaan awal. Soal dulu ya. Katanya 3Z sama dengan 6. Oh, berarti sudah bisa dipastikan bahwa Z-nya adalah sama dengan 2. Gara-gara Z-nya sama dengan 2, maka si persamaan pertama berubah menjadi ini. Ya, menjadi ya X tambah Y tambah 2 sama dengan 0 ya. Tambah sama dengan 2 ya, maaf. Berarti X tambah Y-nya sama dengan 0 ya. X tambah Y sama dengan 0. Nah, terus kita lihat bahwa nilai X kan itu bisa diganti jadi A, ya. Y sama dengan B. Nah, berarti ternyata dari sini kita dapatkan bahwa A tambah B sama dengan 0.
A tambah B sama dengan 0. Bukan A tambah B sama dengan 4. Dengan demikian, pernyataan satunya salah ya. Pernyataan satu salah. Karena pernyataan satu salah, maka pernyataan 3 juga salah ya. Oke, pernyataan 3 salah. Nah, berarti pernyataan 4 sudah benar di sini ya. Pernyataan 4 sudah benar. Nah, tinggal kita menentukan berapa sih nilai, apakah K sama dengan min 7A? Ya, apakah K sama dengan min 7A? Oke, kita lihat bahwa mengandung K cuma persamaan 2 ya. Terus di persamaan pertama kita sudah dapat X tambah Y sama dengan 0 ya. Jadi kita kerjakan aja nih kedua persamaan ini dengan cara eliminasi substitusi. Saya ambil dulu persamaan pertama yang ini. Ya. Berarti X tambah Y sama dengan 0. Terus 2X min 4Y sama dengan minus K. Oke. Sekarang kita mau cari berapa nilai K-nya ya. Tapi di sini nilai K-nya dia sama dengan minus 7A. A kan itu dapat dari X ya. Berarti kita eliminasi si Y di sini supaya meninggalkan si X ya. Berarti saya kalikan persamaan pertama dengan 4. Persamaan kedua jadi 1 saja ya. Sehingga saya dapatkan apa? 4X tambah 4Y sama dengan, ya 0 kali 4, 0. Tetap 2X min 4Y sama dengan minus K. Saya tambah ya, karena 4 tambah minus 4 sama dengan 0. Dapatnya 6X sama dengan minus K. Nah, kita ubah X menjadi A ya. Jadi 6A sama dengan minus K. Oke. Atau sama saja K-nya adalah minus 6A. Oh, ternyata nilai K-nya adalah minus 6A, bukan minus 7A. Jadi pernyataan 2 salah juga. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah delta. Hanya 4 saja yang benar ya. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Oke, saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Oke. Sudah lama ya kita latihan-latihan soal, pastinya masih banyak perkembangan yang sudah dialami di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke, daerah S dari bidang Kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear. Dari 4X tambah Y lebih dari sama dengan 4, X min 3Y kurang dari sama dengan 3, dan 2X lebih dari sama dengan Y. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas ya. Oke, jadi kita punya 4 pernyataan di sini. Kita mau tentukan mana yang benar ya. Oke, berarti yang harus kita lakukan, kalau kita lihat ini pertidaksamaan adalah menggambar daerahnya ya, menggambar daerahnya. Oke, kita coba buat diagram Kartesius dulu, bidang Kartesius dulu. Ya, agak miring nih. Oke, ini ya. Nah, perhatikan bahwa kita mau menggambar daerah himpunan, yang langkah pertama adalah kita ubah dulu semua menjadi suatu persamaan. Kalau kita ubah suatu persamaan, maka kita dapatkan adalah sebuah garis ya. Berarti kita gambar garis-garisnya dulu aja deh ya. Ini jadi sama dengan semua. Ini jadi sama dengan, ini sama dengan, dan ini yang jadi sama dengan ya. Berarti kita punya 4X tambah Y sama dengan 4. Ini X min 3Y sama dengan 3. Dan ini 2X sama dengan Y ya. Oke. Nah, ingat bahwa dalam menggambar grafik garis ya, yang diperlukan 2 titik, yaitu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, sekarang kita aja nih masukkan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau untuk yang persamaan pertama, 4X tambah Y sama dengan 4.
sumbu X-nya itu di 1,0 ya. 1,0, sedangkan titik potong di sumbu Y-nya itu 0,4 ya. 0,4. Oke. Terus kalau yang persamaan kedua, X min 3Y sama dengan 3. Itu titik potong sumbu X-nya di 3,0. Terus titik potong sumbu Y-nya di 0,-1 ya. Terus yang terakhir 2X sama dengan Y. Ini ya titik potongnya di 0,0. Khusus yang ini kalau titik potongnya di 0,0 itu kita butuh satu bantuan ya, satu bantuan titik. Ya ambil saja kalau X-nya 1 berarti Y-nya 2 ya, titik 1,2. Oke. Jadi tinggal kita gambarkan grafiknya. Yang pertama 4X tambah Y sama dengan 4. Berarti saya petakan 1,0 di sini saja. Sama 0,4. T1, 2, 3. Di sini ya, 0,4. Saya ambil garis warna hijau ya. Oke, ini ya. Ini adalah 4X tambah Y sama dengan 4. Terus yang kedua 3,0 dan 0. Berarti saya ambil 3,0 berarti di sini. Sini aja ya. 3,0 dan 0,-1 di sini. 0,-1. Saya ambil warna ungu. Oke. Aduh, terlalu miring. Nah, ini ya. Dan terakhir, garis 2X sama dengan Y. Ambil 0,0. Ya. Ini saya tulis dulu ya warnanya. Nama garisnya X min 3Y dengan 3. 0,0. Terus ada titik 1,2 sebagai titik bantu di sini. Berarti di sini 1,2-nya. Saya ambil garis. Oke ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah lihat tanda pertidaksamaannya ya. Berarti yang pertidaksamaannya di sini berarti yang masuk ke dalam ruang himpunan itu kita putihkan saja. Berarti yang tidak masuk kita arsir ya. Misalkan 4X tambah Y lebih dari sama dengan 4. Kita lihat garis yang warna hijau ini. Kalau dia bilang lebih dari, maka daerah himpunannya itu ada di sebelah kanan garis ini. Berarti wilayah kanan ya. Berarti yang kita hilangkan adalah yang warna yang sebelah kiri ya. Kita hilangkan yang sebelah kiri. Nih. Kita hilangkan yang ini. Oke, terus. Hilangkan. Oke. Terus yang kedua, X min 3Y kurang dari dengan 3. Berarti yang ini ya. Kita lihat bahwa dia tandanya lebih dari ya, kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Berarti condong ke kiri ya, ke kiri. Berarti kita hapus yang kanan. Berarti yang ini. Ini ya. Oke. Kita hapus yang sebelah ini. Nah, terus yang garis biru ini, 2X lebih dari Y. Atau kita balik ya. Kalau kita balik ini jadi Y kurang dari sama dengan 2X ya. Y kurang dari sama dengan 2X. Berarti yang kita coret itu yang sebelah kanan ya. Karena dia ke kiri tuh ya. Dia ke kiri. Maka kita ambil yang kanan saja. Kita ambil ini. Oke, sip. Oke, terus dan seterusnya ya. Nah, ternyata wilayah
daerah himpunan ya, wilayah himpunan dari ketiga pertidaksamaan ini adalah yang ini. Oke, yang ini. Oke, yang ini dia. Oke. Jadi yang ini nih, ini doang nih, yang dibatasi oleh garis merah ya. Oke. Ini adalah HP-nya. Oke. Lihat, pernyataan mana saja yang benar. Batas daerah S adalah sebuah segitiga. Salah ya. Nah ini garisnya akan memanjang terus ke atas. Ini juga ya. Jadi tidak membentuk sebuah bangun datar. Jadi pernyataan 1 salah. 1 salah, 3 juga salah ya. 1 salah, 3 salah. Oke. Terus yang kedua. Dia bilangnya apa tuh? Berarti 4 benar ya. 1,1 terletak di daerah S. Ya, coba saja dicek ya. 1,1 tuh. Nah, lanjut. Berarti pernyataan 2. Sebagian daerah S terletak di kuadran 4. Oke, kita lihat bahwa himpunannya ini itu ada sebagian di kuadran 2 dan banyakkan di kuadran 1. Ya. Apa kuadran 4? Kuadran 4 yang ini. Tidak ada ya, teman-teman. Pernyataan 2 salah. Ya. Jadi, hanya 4 saja yang benar. Itu delta. Oke. Gimana teman-teman? Apakah sudah memahami dengan baik soal seperti ini? Ya, jadi diingat lagi bagaimana teknik dalam membuat garis linear. Oke, dan bagaimana cara menentukan daerah himpunan. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Nomor 5. Oke, kita kembali lagi dengan masalah diagram alir atau flowchart ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 7 ya. Nah ini. Di mana keterangannya adalah notasi min, ada kata min di sini, Y, B, menyatakan bilangan yang paling kecil di antara Y sama B. Dan max Y menyatakan nilai yang paling besar di antara W dan Y. Bilangan A dan B memenuhi kedua pernyataan berikut. Kalau input maka menghasilkan Z sama dengan 5. Input X sama dengan 4, menghasilkan Z sama dengan 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai K adalah titik-titik. Perhatikan di manakah nilai K berada? Ternyata ada di sini. Ya. Nilai K itu didapatkan dari mana? Keputusan Y5 itu tidak ya. Nilai Y yang bakal dihasilkan prima teman-teman. Berarti kita harus mencari di antara kedua ini yang menghasilkan Y tidak prima. Nah, coba. X-nya sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali 1. Apakah 1 itu prima? Ternyata tidak ya teman-teman. 1 itu tidak prima teman-teman. Oke. Berarti kita ambil aja X-nya sama dengan 1 ini ya. X sama dengan 1. Maka kita punya Y 2. Misalnya di mana 1 ini prima ya. Kita gambar seperti ini ya. Tidak prima. Maka keputusannya menjadi ini W sama dengan nilai Y tadi kita dapatkan adalah 1 kurang 2. 1 sama dengan 1 dikurang 2 kali K. Terus setelah dapat W, kita masukkan di nilai Z. Maksimum dari nilai W sama Y-nya 1. Ternyata jawaban nilai Z-nya ini adalah berapa tuh? Ternyata kalau kita input Z sama dengan 1, 1 Z-nya adalah 5. Oh, ternyata nilai maksimum antara W sama 1 itu adalah 5. Berarti bisa dipastikan. Nah, berarti dari sini kita dapatkan yang ini. Ya, berarti kita dapatkan 5 sama dengan 1 dikurang 2K ya. Maka kita
sama dengan minus 2K, maka K-nya adalah 4 dibagi minus 2. Hasilnya adalah minus 2. Nah, jadi jawaban untuk nomor ini adalah B. Bravo ya. Bravo ya. Oke, gimana teman-teman? Masih bisa dicerna? Masih ya. Maka berarti kita tulis aja di sini nih. K-nya sama dengan minus 2 ya. Karena nilai ini akan dipakai lagi ke depannya. Jadi saya hapus dulu ini. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Nomor 6, nilai B-nya adalah titik. Oke. Nilai B itu didapatkan dari pernyataan bahwa Y-nya prima. Oke, tadi kan kalau X-nya sama dengan 1, kita dapat Y-nya tidak prima ya. Berarti kalau kita masukkan X sama dengan 4, pasti kita akan dapatkan prima ya. Oke, X sama dengan 4. Maka Y sama dengan 2 kali 4 kurang 1. Sama dengan 7 ya. Oke, perhatikan bahwa 7 itu adalah bilangan prima ya. Karena 7 prima, maka keputusannya di sebelah kanan nih. Lanjutannya di sebelah kanan. Berarti sama dengan minimum dari Y-nya tadi 7. B ya, 7, B. Di mana nilai Z yang dikeluarkan adalah 3 ya. Di sini 3. Oke, berarti sudah dipastikan bahwa nilai B-nya pasti 3 di sini ya. Karena ya, yang mana besar? 7 atau 3? 3 ya. Oke, jadi jawaban Charlie. Oke, teman-teman ya. Ini soal bisa dikerjakan ya 10 detik lah ya. 10 detik. Itu depan. Oke, berarti kita tuliskan di sini B sama dengan 3 ya. Oke, saya hapus ini. Kita lanjut di nomor terakhir untuk teks 5 sampai teks yang flowchart ini ya. Jika diberikan input X sama dengan 1/4, dihasilkan Z sama dengan titik. Oke, kita masukkan 1/4 nih. X-nya adalah 1/4. Maka nilai Y-nya adalah 2 kali 1/4 dikurang 1. Ingat, 2 kali 1/4 itu 2 ya. Ini 1/2. Terus 1/2 dikurang 1. 1/2 dikurang 1 ya minus setengah ya. Minus setengah. Oke. Apakah ini prima? Ya, tentu saja tidak ya. Maka bisa kita lihat, bisa kita simpulkan Y-nya tidak prima ya. Tidak prima. Maka prosesnya, sistemnya itu mengarahkan kita ke sebelah kiri. Ini. Maka kita dapatkan nilai W-nya sama dengan ya minus Y-nya minus setengah dikurang 2 kali K-nya tadi berapa tuh? Minus 2 ya. Maka kita punya minus 2 min 2 kali min 2 4 ya. Tambah 4 hasilnya ya 3,5 ya. Atau bisa ditulis 7/2. 7/2. Terus kita lanjut lagi bahwa Z-nya itu sama dengan maksimum terbesar antara W-nya 7/2 atau si Y-nya. Y-nya tadi minus setengah. Nah, ternyata yang paling besar di antara kedua ini adalah 7/2. Ya.
Maka bisa kita pastikan bahwa Z-nya adalah 7/2. Dengan demikian jawaban untuk soal nomor 7 adalah bravo ya. Oke. Gimana? Teman-teman semuanya? Apakah sudah paham dengan sistem flowchart ini? Ya, mudah-mudahan aman lah ya. Oke, ini masih gampang, teman-teman ya. Jadi, saya harap kalian semua bisa mengerjakan dengan baik ya pada saat tes realnya ya. Oke, kita ke nomor 8. Oke, nomor 8 seperti ini ya. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 8 hingga 10. Nah, kita diberikan jejar genjang ya, di mana sudah dikasih titik-titik koordinatnya. Jika x, y adalah koordinat R, nilai 2x min y adalah titik-titik-titik. Oke, kita lihat. Yang dicari yang ini ya. Ini berapa sih? Gitu. Ingat bahwa jajar genjang itu memiliki ciri-ciri ya, yaitu sisi yang berhadapannya itu, yang saling berhadap itu sama panjang. Kita lihat bahwa dari P ke Q ini 6 panjangnya ya. Ini 6 searah X ya. Berarti dipastikan ini juga pasti 6 ya. Oke. Nah, berarti R-nya, berarti nilai X-nya berapa? Berarti 2 ditambah 6, 8 ya. Berarti ini pasti 8. Kalau Y-nya, Y-nya itu segaris sama ini. Sini ya. Berarti Y-nya 6 ya. Oke. Jadi, nilai 2X kurang Y adalah, ya langsung saja, 2 kali 8 dikurang 6. Hasilnya adalah 16 kurang 6, 10. Maka jawabannya adalah delta. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih di soal berikutnya. Oke, tadi kan kita sudah dapatkan R-nya itu 8,6 ya. Oke, sekarang kita lihat. Yang ditanyakan di nomor 9 adalah panjang dari P ke R ya. P ke R. Nah, kalau panjang P ke R mah gampang aja ya. Kita lihat bahwa P ke R ini adalah jarak titik ke titik ya. Titik ke titik. Bagaimana cara mencari jarak titik ke titik? Ya, kita punya persamaannya ya. Yaitu jaraknya sama dengan P ke R adalah akar dari selisih nilai X dikuadratkan ditambah selisih Y dikuadratkan ya. X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Kita dapatkan ya bebas. X2-nya mau 6, 8, X mau 0 terserah ya, bisa. Jadi 8 kurang 0 kuadrat tambah 6 kurang 0 kuadrat. Dapatnya berapa? Ya 8 pangkat 2 64. 6 kurang 0 6, 6 pangkat 2 36. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 100. Akar 100 berapa? 10 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah 10 ya, Charlie. Gimana? Oke, aman? Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Yang ditanyakan jarak Q ke PR ya. Jarak Q ke PR. Oke, kita lihat di sini dulu. Tadi kan kita si R-nya 8,6 ya. Ini 8,6. Terus ini 10 ya. Ya, 10. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa sih jarak Q ke PR. Nah, ingat bahwa jarak Q ke PR ini itu tegak lurus ya, yang ini. Oke, ya. Nah, sekarang
kalau kita lihat PQR ini sebenarnya membentuk segitiga segitiga tumpul. Di mana cara mencari luasnya sebenarnya sama dengan luas segitiga pada umumnya. Tapi yang menjadi perbedaan sedikit adalah cara mencari tingginya ya. Mencari tingginya adalah kita tarik titik yang paling ujung ini ya, yang lurus ke bawah. Ya, lurus ke bawah sehingga dia tegak lurus dengan sisi alasnya PQ. Nah, berarti kita lihat nih yang ini. Ya. Gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa tinggi dari segitiga PQR ini kalau kita lihat sebagai segitiga tumpul itu adalah 6 ya. 6. Karena ini lihat nih X-nya sama dengan 6 ya. Gitu. Nah, terus alasnya berapa tadi? Dari P ke Q 6. Oke. Jadi bisa kita tulis luas segitiga sama dengan setengah kali alasnya 6, tingginya 6. Ya. PR tingginya adalah yang ditanyakan ini. Yang ini ya, si tingginya. Nah, maka bisa kita tulis setengah. Kenapa sih bisa di tingginya yang ini? Karena dia tegak lurus nih. Jadi jarak Q ke garis ya, tegak lurus. Maka bisa kita T ini sebagai tinggi ya. Tinggi dari segitiga PQ. Maka kita tulis setengah dikali 10 kali tingginya T sama dengan setengah kali 6 kali 6. Oke, kita 3 bagi 6, 18 ya. Per 5. Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini adalah 18/5. Bravo. Oke, gimana? Itu ternyata sangat soal-soal seperti ini teman-teman ya. Yang penting teman-teman senantiasa lakukan latihan sebanyak-banyaknya ya. Supaya informasi mengenai model-model soal yang mungkin akan keluar itu bisa didapatkan gitu ya. Dan sudah banyak informasi gitu ya intinya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 11. Oke, nomor 11 kita berpindah ke konsep baru lagi ya. Barisan bilangan real Y1, Y2 dan seterusnya memenuhi YN tambah 1 sama dengan 3YN tambah 2 untuk setiap bilangan asli N dan Y2-nya sama dengan 5. Berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, jadi kita disuruh menentukan berapa banyak sih opsi yang benar di sini ya, pernyataan benar di sini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Y1 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Apa sih bilangan kuadrat sempurna? Ya, kuadrat sempurna itu adalah bilangan yang dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri gitu ya. Contoh, 1, 4, 9, 16, 25. Nah, itu merupakan bilangan kuadrat sempurna ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Y1 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana sih cara mencari Y1? Ingat, di barisan bilangan kita ini cuma butuh 2 suku yang saling berurutan, yaitu YN tambah 1 dan YN ya. Berarti kalau kita mau cari Y1, berarti kita masukkan aja Y1 di sini. N-nya sama dengan 1. Maka kita tulis di sini ya. Ini. Berarti Y2 sama dengan Y tambah 2. Berarti 3Y1 sama dengan Y2-nya tadi berapa? 5 ya. 5 kurang 2. Sama dengan 3. Berarti Y1-nya adalah ya 3 bagi 3. 1 ya. Oke, apakah satu bilangan kuadrat sempurna? Ternyata betul ya. Maka dengan demikian nomor pernyataan 1 benar. Oke, sekarang masuk ke pernyataan 2. YN merupakan bilangan prima untuk setiap bilangan asli N. Nah, sekarang kita cek dulu ya.
apakah prima untuk semua ya? Ternyata tidak teman-teman ya. Karena ya kita lihat nih, Y1 tadi berapa? 1. 1 itu bukan teman-teman ya. Y1 bukan prima. Jadi kita sudah dapat penyangkal bahwa tidak semua YN itu adalah bilangan prima. Gitu. Jadi pernyataan 2 salah ya. Pernyataan 3, YN tambah 1 dikurang YN lebih dari 2. Oke, kita cek dulu. Oke, YN tambah 1 dikurang YN lebih dari 2 ya. Misalkan, Y2 kurang Y1. Berarti 5 kurang 1 ya. Kita ambil sini deh. Ambil di sini. Atau saya tulis di pernyataan 3 di sini deh. Y2 kurang Y1. Berarti 5 kurang 1 ya. 4. Terus Y3 berapa tuh? Y3 kurang Y2. Y3 kan itu bisa dapatkan dari 3 kali Y2 tambah 2 ya. 3 kali Y2 tambah 2. Berarti 3 kali berapa tuh? 3 kali Y2-nya 5. 5 ya. 3 kali 5, 15. 15 tambah 2, 17 ya. Berarti ini 17. Kurang Y2-nya 5 ya. Sama dengan 12 ya. 12. Terus Y4 kurang Y3. Berarti 3 kali Y3 berarti 3 kali 12 kali 17. 51 tambah 2, 53. Dikurang Y3. Hasilnya adalah berapa tuh? 53 kurang 17. 36 ya. Nah, jadi kalau kita lihat baik-baik, kita bisa simpulkan semakin tinggi nilai indeksnya, ya, semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin tinggi juga nih hasil. Makin tinggi juga sih selisihnya di situ. Dan lebih dari 2 semuanya nantinya. Maka bisa lihat bahwa bisa kita simpulkan pernyataan 3 benar ya. Pernyataan 3 benar. Oke, sekarang masuk di pernyataan 4. YN kuadrat min 1 merupakan bilangan ganjil untuk setiap bilangan asli N. Sekarang kita coba cek di pernyataan 4. YN kuadrat min 1 merupakan bilangan ganjil untuk setiap bilangan asli N. Sekarang coba Y1 deh. Y1 kuadrat min 1. Y1 tadi berapa? 1. 1 kuadrat dikurang 1. Ya, 1 kurang 1, 0. Ya, 0 ini bukan ganjil, teman-teman. 0 ini bukan ganjil. Jadi bisa dibilang bahwa, bisa disimpulkan bahwa pernyataan 4 ini salah, ya. Maka yang benar cuma 2 ya. Jawabannya adalah Charlie. Ingat, 0 ini bukan ganjil, ya. Oke, gimana teman-teman? Untuk soal seperti ini, mudah-mudahan aman ya. Oke. Jadi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 11 soal dalam kesempatan kali ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman penonton yang dimanapun kalian menontonnya ini ya. Oke, jadi jangan lupa kuatkan belajarnya, kuatkan doanya. Oke, kalau begitu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Yayat, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.